Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Direktur Bagian Akademik dan Wakil Direktur Bagian Keuangan Ibu Eka dan Ibu Sofi beserta seluruh sivitas Akademika Politeknik Aisyah Pontianak, wali khusus mahasiswa Politeknik Aisyah Pontianak yang dirahmati Allah. Pada kesempatan siang hari yang cerah ini di tanggal 1 Ramadan, kita bertemu dalam suasana ibadah, suasana bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, yang pada hari ini kita akan melakukan suatu kajian ya tentang temanya adalah hikmah di bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang sangat berkah, yang penuh berkah. Dan puasa ini adalah bulan Ramadan ini merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksud dari ayat ini adalah ibadah di bulan Ramadan merupakan suatu perwujudan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan menjalankan ibadah puasa dengan istiqomah, menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya merupakan pencapaian kita kepada takwa, ya, pencapaian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anakku sekalian, perlu anak-anakku sekalian cermati. Tidak semua umat muslim di muka bumi ini beruntung bisa sampai kepada bulan suci Ramadan ini. Ada yang sudah dahulu meninggalkan kita, yang sudah meninggal sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita doakan bersama-sama semoga teman-teman, saudara-saudara kita yang meninggal sebelum Ramadan dapat diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan menjalankan ibadah Ramadan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar serius dalam menjalankannya, dalam mengamalkannya, menjalankan segala ibadahnya dan menjauhi larangannya. Dengan Ramadan ini juga kita tidak dengan secara tidak sadar ya, kita juga banyak sekali melaksanakan sesuatu yang menurut kita dulunya kita laksanakan tetapi kita tidak laksanakan di bulan Ramadan. Yang padahal sebelum Ramadan itu tidak dilarang. Contohnya makan minum ya, berhubungan suami istri di siang hari ya. Itu dulu kita laksanakan. Ya. Kita kerjakan. Tapi di bulan Ramadan ini tidak boleh kita laksanakan. Dengan ikhlas saja kita meninggalkannya karena kita tahu bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dilaksanakan dan dilarang di bulan Ramadan. Dengan secara ikhlas saja karena kecintaan kita kepada Allah. Untuk itu
hikmah bulan Ramadan ini salah satunya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Untuk itu, bagi anak-anakku sekalian, ibu mengajak, ayo kita semua belum terlambat. Masih ada waktu untuk mengumpulkan ibadah-ibadah dan pahala di bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu tahun berikutnya kita bertemu dengan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini semua orang berlomba-lomba melakukan ketaatan. Ya, yang tadinya mungkin sholatnya tidak rajin menjadi rajin. Sholatnya tidak 5 waktu menjadi 5 waktu. Yang dulunya cuma sholat wajib saja, sekarang sholat sunnah pun dilaksanakan. Sholat duha, sholat tahajud, itu dilaksanakan. Dengan rasa ikhlas saja, tidak ada pula paksaan dari suami, paksaan dari mertua, paksaan dari orang tua. Dengan ikhlas saja. Nah, karena apa? Karena sudah sadar betul bahwa ketakwaan itu harus dicapai. Tidak bisa ketakwaan itu hanya dibaca, tapi harus diamalkan. Kemudian yang kedua adalah latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Ya, dengan bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk mengontrol hawa nafsu yang tadinya kita biasa melaksanakannya, tetapi dengan Ramadan ini kita dikontrol hawa nafsu kita untuk melakukan berbagai kegiatan di muka bumi. Salah satu contohnya dalam menjalankan ibadah puasa, kita mengontrol emosi. Yang tadinya kita sering marah, kita kontrol emosi kita, ya, tidak boleh sering marah. Yang tadinya kita melakukan beberapa kegiatan yang menurut kita itu sah-sah saja kita lakukan, tapi di bulan Ramadan ini kita selalu berpikir hendaknya mengerjakan hal-hal yang positif saja dan menjauhi hal-hal yang tidak ada untungnya buat diri kita dan tidak ada nilai ibadahnya di mata Allah, kita tinggalkan. Nafsu kita makan, nafsu syahwat kita, ya, semua kita kontrol. Dalam berhubungan suami istri, apalagi yang baru-baru menikah, tentu ini banyak sekali cobaannya, ya. Kita tahan emosi kita melakukan hubungan suami istri di siang hari karena Allah. Nah, dengan puasa ini kita menawan semua hawa nafsu. Melawan nafsu mau minum, mau makan di siang hari, kita tahan, ya. Nah, sebenarnya kita bisa saja berbohong, tetapi kita tahu bahwa kalau kita langgar, tentu ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah berfirman, yang artinya Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Jadi, Masya Allah, manusia itu dengan sadar, dengan sendirinya meninggalkan syahwat mereka, nafsu mereka dan makanan mereka di bulan Ramadan. Hanya keikhlasan, hanya karena Allah, hanya ingin membuktikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah berusaha berubah menjadi yang lebih baik. Yang dulunya anak-anak milenial, ya, kita tahu dulunya tidak berkerudung, sekarang berkerudung. Dulunya berkerudung hanya lilit leher saja, sekarang kerudungnya sudah menutup dada. Masya Allah. Tapi yang paling penting itu bukan hanya pakaian fisik. Pakaian yang paling penting di mata Allah adalah pakaian ketakwaan. Jadi yang paling penting ibadah kepada Allah, ketakwaan ditingkatkan kepada Allah. Alangkah lebih baiknya pakaian fisiknya bagus berdasarkan syariat dan pakaian ketakwaan pun bagus. Ya, itu yang paling benar menurut syariat Islam. Jadi bukan hanya penampilan fisiknya saja yang sudah menutup aurat, tapi yang paling penting adalah pakaian takwanya. Begitu juga kita yang tadinya, tadi saya bilang yang di depan, tidak pernah sholat, sekarang jadi sering sholat. Tidak pernah sholat rawatib, jadi sholat sunnah rawatib. Tidak pernah bersedekah, di bulan Ramadan kita menjadi orang penyedekah, ya, jadi rajin bersedekah. Kita tidak pernah membantu orang tua kita di rumah, membantu orang tua kita di rumah. Jadi anak-anakku sekalian, dengan Ramadan ini diharapkan, ya, kita berusaha merubah diri kita
menjadi orang yang lebih baik di mata Allah, bukan di mata manusia ya, tapi di mata Allah. Kadang kalau di mata manusia itu sebentar, di mata dosen baik, sopan, tidak nyontek, tapi di rumah marah-marah dengan orang tua, membentak orang tua, menjadikan orang tua kita babu, mencucikan piring kita pada saat kita habis buka puasa. Percuma saja. Pembuktian kita bahwa kita sudah berubah diri kita, karena di dalam Ramadan ini salah satu hikmahnya mengubah diri bukan hanya di dunia, tapi juga kita merubah diri kita untuk mencapai akhirat. Jadi bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah kita meningkatkan takwa kita sungguh-sungguh bahwa kita ingin merubah diri menjadi manusia yang lebih baik untuk mencapai ketakwaan Allah. Anakku sekalian dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya yakin semuanya ingin berusaha sebaik mungkin menjalankan ibadah kepada Allah. Berlomba-lomba mengejar akhiratnya Allah, mengejar surganya Allah. Karena sesungguhnya manusia yang baik adalah manusia yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu karena hanya lapar dan dahaganya saja. Jadi banyak sekali teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin wallahu alam, hanya Allah yang tahu, ya, hanya mendapat pahala haus saja, pahala lapar saja, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa yang sesungguhnya. Karena itu kita berdoa bersama-sama, insya Allah Allah menerima segala ibadah, amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, sehingga terhapus semua dosa-dosa kita selama 1 tahun ini. Dan kita pun selalu berdoa, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah dan Ramadan tahun 2022 bertemu lagi dengan Ramadan, sehingga pahala kita bisa kita tingkatkan lagi, ibadah kita bisa kita khusyukkan lagi, sehingga ketakwaan yang didefinisikan oleh ayat Allah itu bisa kita laksanakan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah ikut merasakan penderitaan orang. Dengan Ramadan ini kita banyak belajar. Salah satunya kita merasakan betapa susahnya menahan dahaga, menahan lapar, menahan haus. Saya sering mengajarkan anak-anak saya di rumah puasa Senin Kamis, dan alhamdulillah anak saya yang kecil itu sudah ikut puasa Senin Kamis. Dia sering merasa kelaparan di jam-jam 5. Saya bilang, Ibrahim, puasa ini merupakan perwujudan atau aplikasi dari bagaimana sih rasanya kalau kita tidak punya uang, kalau kita tidak punya makanan di depan mata kita, di depan meja kita. Inilah rasanya, nyeri ulu hati, apalagi di jam-jam seperti ini, jam 1, jam 2 ini ya. Perut sakit, kepala pusing, mulut kering. Nah, itulah yang dirasakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang tidak beruntung. Dengan Ramadan ini kita lebih banyak beristighfar, lebih banyak bermuhasabah, merenung. Sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang memang wajib kita laksanakan. Karena apa? Kalau kita tidak menahan nafsu makan, menahan segala ego kita, kita tidak menjadi manusia yang lebih baik. Jadi Masya Allah, dengan Ramadan ini kita bisa merasakan, bisa menjiwai bagaimana perasaan orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang merasa kelaparan. Akhirnya kita rasakan. Seperti teman-teman kita, adik-adik kita di Palestina yang minum saja susah, makan saja susah, apalagi untuk tidur. Dengan kondisi bom, dengan kondisi kepanasan, hujan, badai, kita rasakan di bulan Ramadan ini. Tapi masih beruntung, kita tidak dihujani peluru, kita tidak dalam kondisi kedinginan, masih ada rumah untuk berteduh. Nah, mereka di sana, tapi dengan Ramadan ini
kita diberikan Allah hikmah lapar, ya, hikmah haus. Seperti itulah saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jadi dengan adanya Ramadan, kita bisa merasakan penderitaan orang lain, sehingga kita pun akhirnya bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Ada rezeki, ada cuma nasi 1 bungkus dibagi berlima saudara, alhamdulillah. Ada teman kita yang tidak bisa makan, kita bersyukur dengan Allah yang dengan yang sudah diberikan Allah usia, diberikan Allah rezeki, diberikan Allah pendidikan. Kalian beruntung bisa sekolah bidan, bisa sekolah teknologi informasi, bisa sekolah analis. Orang tua mampu membiayai kalian. Kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Harus bersyukur. Karena pada dasarnya belum tentu ada orang di luar sana yang mampu untuk menyekolahkan anaknya di kampus-kampus yang biayanya pun besar. Nah, untuk itu ibu minta kalian, anak-anakku sekalian, ya, benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan ini sehingga sampailah kepada ketakwaan yang Allah inginkan. Kemudian yang kelima adalah hikmahnya adalah baik bagi kesehatan kita. Dengan puasa ini perut kita dikosongkan, lambung kita dikosongkan, ya. Memang pada hari pertama, kedua rasanya sakit, adaptasi. Nanti hari ketiga, keempat sudah tidak ada mual, tidak ada lagi sakit perut. Karena perut itu, khususnya lambung, sudah terbiasa dengan kondisi tubuh kita, dengan kondisi keadaan fisik kita. Nah, kalau perut terbiasa dengan makan makanan berat, dengan tidak pernah berpuasa, pasti kalau pada saat menjelang Ramadan, tentu akan berat. Makanya bagi teman-teman, bagi anak-anakku yang sekalian yang sudah rajin puasa Senin Kamis, bagus. Tingkatkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Apalagi bagi anak-anak yang ngekos, ya. Harus banyak berhemat. Jadi supaya pengeluarannya kurang, puasa saja. Bagi yang obesitas, puasa saja. Tidak perlu diet-diet. Ya. Puasa, dengan puasa itu insya Allah bisa meringankan penyakit, bisa meringankan keuangan kita, ya, bisa menurunkan berat badan. Masya Allah, banyak sekali hikmah di bulan puasa ini. Dan tentu di bulan Ramadan ini kita juga tidak berani makan makanan sembarangan, ya. Karena apa? Takut nanti kalau kita makan langsung keras pada saat puasa, perut kita sakit. Pasti kan? Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau buka puasa langsung minum es, makan yang keras-keras, itu perutnya mules, sakit, melilit. Ya, jadi memang harus diawali dengan yang lembut. Kalau Rasulullah sunnahnya makan kurma terlebih dahulu, ya. Kurma itu lembut, jadi harus digigit, jangan langsung ditelan ya sama bijinya, digigit dulu, dikunyah gitu ya. Nah, insya Allah makanan-makanan yang bisa dicerna oleh lambung, oleh usus itu baik buat kesehatan tubuh kita selama Ramadan ini. Mungkin itu saja hikmah Ramadan yang ibu bisa sharing kepada kalian. Pada sesungguhnya, pada dasarnya apa yang ibu sampaikan ini bukanlah ceramah, ya. Ini merupakan sharing saja ilmu yang ibu fahami, ilmu yang ibu amanah, ilmu yang ibu kerjakan beserta keluarga ibu. Sesungguhnya apa yang ibu sampaikan ini merupakan nasihat buat ibu sendiri dan keluarga ibu. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini setiap siang di bulan Ramadan, kita sama-sama bisa mentransfer ilmu yang kita punya, berbagi ilmu, ya. Sampaikanlah walau 1 ayat. Jadi bagi teman-teman yang lain, ya, besok giliran untuk bersama-sama sharing ilmu agama kepada seluruh mahasiswa. Dan diharapkan apapun yang disampaikan ini bisa kita amalkan bersama-sama. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ibu ada hal-hal yang tidak berkenan, ya. Sesungguhnya apa yang ibu sampaikan ini yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari ibu pribadi. Untuk itu akhir kata ibu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.